Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak juga diberikan kesehatan oleh Allah pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Pada hari ini kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan belajar TIK pada bab 2, materi pembelajaran 2. Sekarang nak, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, murid dapat menyebutkan bagian-bagian komputer dengan benar. Yang kedua, murid dapat menyebutkan perangkat keras komputer dengan benar. Yang ketiga, murid dapat menyebutkan kegunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan benar. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini nak materi kita. Yang pertama, mengenal perangkat komputer. Nah, ini pelajaran kita, tema atau di bab 2 ini. Ya. Nah, lalu apa saja yang akan kita pelajari? Nah, mengapa ya kita belajar komputer? Alimu auladakum fa innahum saya'isu fi zamanihim ghaira zamanikum fa innahum khalaqa li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina. Artinya, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Begini nak, sekarang kita berada di era teknologi. Nah, itu sebabnya mengapa anak-anak sekolah masih SD diajari komputer. Itulah teknologi. Dulu, sewaktu Bu Alia kecil tidak ada yang namanya komputer. Belajarnya menggunakan papan tulis yang berwarna hitam, kemudian alat tulisnya kapur. Ya, kalau sekarang kan tidak, anak-anak menggunakannya whiteboard, kemudian Bu Guru menggunakan alat tulis spidol. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di zaman teknologi. Bu Guru tidak menggunakan spidol, hanya saat-saat tertentu Bu Guru menggunakan spidol, tapi Bu Guru menggunakan komputer. Sama seperti yang kita lakukan saat pembelajaran jarak jauh. Nah, Bu Guru juga menggunakan teknologi, yaitu komputer. Karena memang sekarang zamannya zaman komputer. Itu sebabnya dari dulu Rasulullah sudah bersabda bahwa anak-anakmu ya ajari sesuai zamannya. Jadi kalau kita zaman teknologi ya belajar menggunakan teknologi. Seperti itu sebabnya masih kecil kok diajari komputer, teknologi. Ya, zamannya sekarang memang zamannya komputer. Di anak-anak harus belajar komputer sesuai dengan zamannya anak-anak. Nah, ini ya, kita akan mengenal komputer. Ada dua. Yang ini ya komputer. Nah, kemudian ada laptop. Nah, apa bedanya? Kalau komputer tidak bisa dibawa anak-anak kemana-mana, ya, jadi tetap di meja komputer itu. Tetapi kalau laptop bisa dibawa kemana-mana. Seperti mungkin kakak kalian, ayah bunda kalian saat bekerja. Nah, begitu juga dengan Bu Guru. Tapi nantinya kalau anak-anak masih kelas 1 ya nak ya, nah itu belajar komputernya tidak menggunakan laptop, tapi menggunakan komputer yang berada di lab IT.
Nah, itu nanti anak-anak memanfaatkan komputer yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak tidak perlu membawa laptop dari rumah. Kita memanfaatkan laboratorium IT. Ya, di situ banyak komputer. Anak-anak belajar komputernya menggunakan komputer sekolah, bukan laptop. Nah, kemudian ini ada scanner. Untuk apa, Nak? Nah, scanner nanti buat ngopi dari file ya, soft file. Ya, soft file mau di-copy ya, mau dikirimkan ya, kemudian tadinya hard file itu mau di-copy dijadikan soft file. Nah, itu di-scan. Seperti Bu Guru mau mengirimkan surat ya misalnya. Nah, itu Bu Guru scanner dulu. Kemudian di filenya dikirimkan. Gitu. Jadinya kan tadinya lembaran, surat itu kan di kertas. Mau Bu Guru kirim, tapi dengan supaya mudah mengirimnya bisa dikirim lewat WA. Nah, itu caranya dimasukkan ke scanner. Nanti menjadi soft file, baru dikirim. Ini ada printer. Nah, ini kalau anak-anak sekolah sudah tatap muka ya. Kalau sekarang kan ulangannya di Moodle ya, menggunakan soal exam view, yaitu file yang dikirim ke guru. Kalau sudah masuk sekolah, anak-anak tesnya atau ulangannya menggunakan lembar soal yang Bu Guru print dari soft file. Bu Guru print dijadikan hard file namanya ya, jadi lembaran kertas. Jadi setelah Bu Guru mengetik soal, akan Bu Guru print sehingga nanti keluar soalnya yang diketik Bu Guru itu apa. Nah, setelah itu nanti baru dikerjakan oleh anak-anak di kertas tersebut. Tapi besok kalau sudah pertemuan tatap muka. Nah, inilah materi kita. Tadi baru pengenalan ya. Nah, kita akan mengenal komputernya. Jadi ada dua macam. Yang komputer Bu Alia sebutkan tadi namanya komputer meja. Disebut komputer meja, ya itu nih karena tidak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nah, kita akan menggunakan ya di meja tersebut, di meja komputer itu. Maka disebut komputer meja. Nah, kemudian ini laptop atau komputer jinjing atau notebook. Nah, ini yang bisa kok disebut komputer jinjing karena bisa dibawa kemana-mana. Sama, ini juga Bu Guru dibawa dari rumah ke sekolah. Nanti bawa pulang lagi. Kalau Bu Guru mau pergi pelatihan misalnya, nah Bu Guru bawa. Nah, maka disebut komputer jinjing atau notebook atau laptop. Anak-anak tidak perlu menyebutkan 3 nama ini, cukup satu saja. Jadi misalkan penilaian kemudian ada gambar. Apa nama gambar di samping, atau apa nama gambar di atas, apa nama gambar di bawah. Anak kok gambarnya laptop? Nah, anak-anak cukup jawab satu saja, laptop, sudah benar. Saya susah Bu ingat laptop, ingatnya komputer jinjing. Ya sudah jawab saja komputer jinjing. Gampang notebook Bu. Ya sudah jawab notebook. Satu saja sudah benar. Tidak perlu Bu Alia menunjukkan satu gambar lalu anak-anak harus menjawab ini namanya apa? Komputer jinjing atau notebook atau laptop. Tidak perlu seperti itu. Sebut satu saja sudah benar. Paham ya Nak? Nah, berikutnya bagian komputer. Komputer itu ada bagiannya, bukan hanya komputer begitu toh. Ya anak-anak juga harus belajar juga bagiannya. Supaya apa? Supaya tahu. Nah, ini perangkat keras. Yang pertama, hardware. Nah, itu perangkat keras. Itu yang tampak itu ya di komputer meja tadi. Nah, laptop perangkat keras. Lalu ada apa lagi? Ada user. User itu pengguna. Jadi kalau anak-anak besok masuk sekolah, kemudian anak-anak menggunakan komputer buat menggambar, anak-anak namanya user. Nah, kalau sekarang Bu Guru ya sedang memberikan materi, nah berarti Bu Guru user.
Nah, di gambar ini komputernya, ini orangnya. Orangnya inilah yang disebut user atau pengguna. Kalau ini disebut apakah? Misal ini Bu Alia beri tanda panah. Nah, misal ya di soal. Kemudian apakah gambar yang ditunjuk panah? Berarti anak-anak jawab pengguna, benar. Anak-anak jawab user, benar. Lalu ada, nah ini apa yang muter-muter? Perangkat lunak atau software. Ini CD ya nak ya. Nah CD ini di dalamnya ada apanya? Kalau sudah diisi, bisa diisi semua file. Misalkan anak-anak mau menggambar, kemudian disimpan di dalam CD ini. Di CD ini memuat banyak hal. Namanya perangkat lunak atau software. Ingat-ingat. Nah, kemudian ini ada gambar apa ini? CPU. CPU ini otak komputer. Letaknya di mana? Di sini. Badan komputer. Ini badan komputer. Jadi kalau komputer tidak ada badannya ini, badan komputer yang kayak speaker ya bentuknya, tidak akan bisa menyala, tidak akan bisa berguna. Gunanya menjadi layar saja kalau tanpa badan komputer. Nah, letak CPU, memori, ya, ini berada di badan komputer. Nah, kemudian ini layar atau monitor. Ini tulisannya Acer Bu. Ini adalah merek. Kalau yang HP yang muncul di sini HP, kalau Samsung yang muncul Samsung. Nanti di sekolah komputernya juga berbeda-beda. Ini namanya layar atau monitor. Nah, ini adalah contoh perangkat keras komputer dan kegunaannya. Ini apa? Keyboard. Ini papan untuk mengetik. Di sini berisi huruf, angka, kemudian ikon. Ikon itu apa Bu? Simbol. Nah, besok kalau anak-anak sudah masuk sekolah akan tahu apa yang sering disebut Bu Alia keyboard. Ada ikonnya, ya. Kemudian ada hurufnya, ada angkanya. Nah, besok akan kita pelajari. Sekarang cukup lihat gambarnya dulu ya nak ya. Ini namanya gitu. Anak-anak besok sudah tahu ya, diingat-ingat. Ini speaker. Untuk apa? Untuk mengeraskan suara. Di misalnya Bu Guru di kelas sudah siang, ya, misalkan suaranya sudah tidak lagi sekencang kalau pagi, maka Bu Guru akan gunakan speaker. Tapi kalau di laptop ya atau di komputer mau mendengarkan musik, nah, supaya bisa keras, apa kalau tidak ada speakernya tidak bisa berbunyi? Bisa. Tapi kalau semisal mau didengarkan oleh orang banyak, maka disambunglah ke speaker ini, suaranya menjadi keras. Misal nonton film, ya di kelas mau nonton film, ya, anak-anak sudah capek belajar, mau nonton film anak Islami, ya, maka biar bisa terdengar oleh anak-anak semuanya dan terdengar oleh Bu Guru juga, maka suara film itu akan disambungkan ke speaker sehingga bisa didengar oleh orang banyak. Ini yang tadi Bu Alia sebutin ya, printer ya. Sudah Bu Alia sebutkan juga gunanya ketika kita mengetik, menggambar, ingin lihat hasilnya seperti apa ya, maka di printer ini. Nanti akan muncul gambar yang kita buat. Ini contohnya gambar ya. Nah, kalau Bu Guru biasanya ya gunakan gambar ya, kemudian print soal ya. Nah, itu menggunakan printer. Ini scanner ya, yang tadi waktu pengenalan ya sudah disebutkan. Mau ngirim file, tapi filenya kok di lembaran kertas, nah, maka dimasukkan ke scanner. Nah, nanti akan muncul, yang munculnya file. Nah,
file itu kemudian bisa dikirimkan dengan mudah, bisa lewat HP ya, bisa lewat email, bisa lewat komputer gitu ya. Jadi di scanner. Kemudian ini mouse, kok disebut mouse? Mouse kan tikus, ya kan bentuknya gitu ya, mirip tikus ya, maka disebut mouse. Untuk apa? Untuk menggerakkan ini loh nak, panah ini loh, kursor ya, namanya kursor. Maka Bu Guru gunakan mouse. Namanya mouse ya, yang bisa untuk menggerakkan kursor. Kursor itu apa Bu? Ini loh nak, panah ini loh, panah yang gerak-gerak ini. Nah, ini digerakkannya menggunakan mouse. Nah, ini tadi ya CD-ROM. CD ini gunanya untuk menyimpan file. Misal penuh ya di komputer, biar nggak terlalu penuh filenya, disimpan di CD ini. Lalu ini flash drive, flash disk ya, sering disebut flash disk. Nah, sama gunanya, sama seperti ini, untuk menyimpan file. Tapi ini lebih mudah ya. Semisal kita mau print, tapi di rumah tidak ada print, kemudian kita masukkan ke flash disk ini. Ini juga bisa kalau kita bawa ke tempat print ya, kemudian kita print. Ini dimasukkannya ke badan komputer tadi atau CPU ya, seringnya orang-orang menyebut CPU. Nah, ini ditancap nanti baru kita print. Print apa yang akan kita print? Disimpannya di flash drive atau flash disk ini. Nah, sekarang perangkat lunak komputer dan kegunaannya. Ini namanya software. Nah, jadi ini perangkat lunak atau software adalah perangkat yang berisi perintah. Apa-apa Bu itu? Nah, anak-anak tidak perlu bingung, besok akan kita lihatkan. Ini loh yang sering Bu Guru sebut-sebut software. Nah, terus gunanya untuk apa? Nah, nanti ketika masuk, ini memang komputer itu enaknya dipraktekkan ya, tidak diomongin gini ya, enaknya dipraktekkan. Kalau dipraktekkan, anak-anak nanti akan mudah paham. Seperti itu. Kalau hanya diomongkan ya, cuma Bu Guru ngomong gini, anak-anak akan susah. Apa toh membayangkan namanya susah. Tapi kalau praktek tidak sesusah apabila materi. Lalu orang yang membuat software namanya programmer. Jadi misalkan Bu Alia membuat film ya misal ya, atau membuat aplikasi meneh apa itu Bu? Nah, namanya Bu Alia programmer. Begitu. Besok anak-anak pokoknya akan diajarkan. Makanya semangat sekolah, semangat belajar, biar pintar, ya. Kemudian pengguna atau user. Nah, ini ya. Inilah user. Besok kalau anak-anak menggambar ya, masuk sekolah diajari Paint ya, menggambar atau Notepad ya. Nah, ini anak-anak namanya user. Hari ini usernya Bu Guru karena yang menggunakan komputer adalah Bu Guru. Nanti kalau anak-anak buka Moodle kemudian mengerjakan, ya berarti anak-anak user ya, pengguna. Kalau ayah bunda bekerja di depan komputer berarti ayah bunda user. Jadi user itu orang yang menggunakan komputer. Nih, pengguna atau user adalah orang yang menggunakan komputer. Jadi user itu ya siapapun bisa menjadi user. Kalau dia sedang menggunakan komputer, maka dia disebut user. Nih, perangkat tambahan komputer. Ada apa lagi tuh ya yang perangkatnya? Nih, kamera video digital. Nah, ini untuk apa? Ya, kok komputer tidak ditambahi kamera video? Lah ini ya, biar Bu Guru wajahnya muncul. Nah, menggunakannya digital. Ya, tapi digitalnya apa sudah ada di komputer? Ada juga. Tapi biar lebih jelas, ini lebih bagus, maka ini kamera video digital.
digunakanlah ini. Maka gambarnya akan semakin tampak jelas. Kemudian ini modem, ya. Kalau di rumah-rumah wifi ya seringnya disebut wifi gitu. Nah inilah modem. Nah, modem itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang kayak flash disk tadi, ya. Juga modem. Gunanya apa? Modem ini internet, ya, internet yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi biasanya kalau yang ini yang sering dipakai di rumah ya, dipasangin itu wifi ya, seringnya disebut wifi. Kalau yang sering dibawa-bawa adalah modem yang seperti flash disk itu. Tapi sekarang ya tidak perlu punya modem pun bisa, yaitu disambungkan dengan HP. HP kita kan ada wifi-nya, nah bisa disambungkan. Ini webcam atau kamera web. Ini ya, mana ya Bu Guru nunjukkannya? Ini di komputer ya, ini ya yang menyebabkan wajahnya Bu Guru muncul kan, kamera webnya di on-kan, dinyalakan, dihidupkan, sehingga jadilah webcam, kamera web. Inilah perangkat tambahan komputer yang dipelajari anak-anak di kelas 1 SD. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita untuk bab 2 ya, pembelajaran TIK sudah selesai. Anak-anak bisa pelajari lebih lanjut di buku paket TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bab 2 ya nak. Nah, kalau ini Bu Guru kan hanya menjelaskan, ditunjukkan gambarnya langsung supaya anak-anak mudah mengingat. Nah, tapi nanti untuk penjelasan ya, kegunaan yang lebih lengkapnya, anak-anak bisa belajar. Iqra, bacalah. Di mana? Di buku TIK. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai belajar hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dan tetap semangat belajar. Mari nak kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.